Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Hari ini kita mau berbicara tentang betapa rumitnya proses penyembuhan dari masalah-masalah psikosomatik cemas ya. Kemarin saya baru saja dari Solo memberikan kuliah terkait dengan kondisi gangguan depresi, cemas yang berkaitan dengan kondisi lambung, dan juga memberikan workshop atau pelatihan psikosomatik kepada teman-teman sejawat yang berminat untuk melakukan terapi gangguan kejiwaan psikosomatik cemas di dalam prakteknya sehari-hari. Nah, kita melihat banyak kasus yang dipaparkan oleh teman-teman semua dan banyak diantaranya mereka juga melakukan berbagai macam pertanyaan ya terkait dengan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diberikan gitu ya dalam kondisi yang sebenarnya tidak sepenuhnya ideal ya. Terkadang kesulitan pengobatan, kemudian juga ada beberapa obat yang mungkin tidak ditanggung ya di dalam BPJS ataupun beberapa di antaranya tidak tersedia di kotanya mereka karena kotanya yang cukup terpencil. Ini yang menjadi salah satu tantangan di dalam proses workshop psikosomatik ini, dan kita berharap dengan penggunaan obat-obatan yang cukup baik, optimal, harganya murah, juga kita bisa membantu teman-teman untuk berjuang melawan kondisi yang tidak nyaman yang sudah dialaminya sejak lama. Ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Saya ingin mengumpamakannya dalam suatu cerita ya. Jadi kalau misalnya kita ke Solo, orang selalu akan bertanya, udah makan tengkleng belum? Ya, teman-teman yang mungkin belum pernah melihat tengkleng, teman-teman nanti boleh lihat ya, ada di dalam profil YouTube thumbnail ini ya, kayak gimana sih tengkleng itu ya, boleh search juga. Dan tengkleng ini sebenarnya kalau buat teman-teman yang biasa makan steak atau sate kambing ya, itu mungkin agak sedikit bingung gitu ya, makannya gimana nih, apa seninya nih makan ini, karena kok kelihatannya tulangnya terlalu banyak gitu ya. Jadi kita melihat bahwa yang biasanya langsung kita makan ketemu dagingnya, makan sate terutama atau yang biasa makan steak, kalau menemukan tengkleng ini kok malah banyak tulangnya kadang-kadang ya. Bahkan kita harus cari-cari dulu, diisep-isep dulu supaya dapat dagingnya kadang-kadang. Nah, inilah sebenarnya filosofi di dalam kehidupan kita juga. Seringkali yang kita dapatkan dalam praktek sehari-hari dalam kehidupan kita tidak selalu seperti apa adanya yang kita bisa langsung makan gitu ya, yang bisa kita langsung konsumsi. Banyak di antara kita mungkin yang sebenarnya harus mencoba mencari dulu ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita bilang rezekinya, harapan kita tuh sedikit gitu. Di antara segitu banyak tulang yang mungkin agak susah dimakan, tetapi ada satu dua yang masih bisa dimakan di dalam tengkleng tersebut yang membuat kita merasakan kenikmatan juga di dalam kehidupan ini. Atau tidak harus daging, tetapi ada kulitnya atau yang terkait dengan kalau misalnya bagian kakinya misalnya ada tuh ya, yang kulit-kulitnya itu yang bisa dinikmati juga ya, bukan harus selalu dagingnya saja. Jadi kalau kita melihat filosofi ini, sebenarnya kita jadi tahu bahwa terkadang yang kita harapkan itu nggak selalu sesuai dengan apa yang kita terima gitu ya. Kadang-kadang yang kita terima malah tidak sepenuhnya sesuatu yang kita inginkan. Dan terkadang kalau demikian, yang paling sulit adalah bagaimana kita adjustment lagi di dalam kehidupan kita. Kita bisa nggak dengan ikhlas ya menerima kondisi tersebut. Kemudian kalau kita masih punya harapan, kita pingin usaha, kita berupaya untuk lebih sadar dan lebih sabar menjalani kondisi ini dengan baik. Nggak selalu yang kita harapkan akan seperti mulus ya, seperti sajian steak dengan sayuran atau steak saja yang biasanya kita temukan pada berbagai macam sajian steak di mana kita langsung bisa makan. Itu pun kadang-kadang kita dapat yang alot kalau misalnya kita tidak beruntung ataupun memang restorannya yang kita temukan tidak terlalu baik. Artinya, teman-teman, banyak sekali hal-hal yang bisa
menjadi penentu kebahagiaan kita. Tetapi mau tidak mau bahagia atau tidak bahagia itu tergantung dari persepsi kita sendiri. Ketika kita bisa menikmati nikmatnya makan tengkleng yang banyak tulangnya itu, yang kemudian kita harus isep-isep itu, tentunya akan sangat menikmati. Tetapi kalaupun kita makan steak yang sudah tersedia, cuma kadang-kadang kita merasa kok ini steaknya nggak mateng lah, atau ini kayaknya kurang pas ke tingkat kematangannya, atau rasanya nggak sesuai dengan harapan kita mintanya medium, dia kasihnya well done gitu ya. Itu semua akan membuat otak kita menjadi cemas. Kemarin banyak kisah teman-teman di dalam praktek, mereka mengatakan sebenarnya kayaknya banyak di antara pasien-pasien kita ini nggak menyadari loh kalau dirinya itu mengalami kecemasan. Karena dianggap sebagai sesuatu yang ada dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Betul sekali ya teman-teman ya. Jadi mindset ini yang paling sulit diubah. Jadi kalau misalnya kalau kita bertemu dengan suatu kasus psikosomatik, gangguan kecemasan, biasanya kita akan berproses dari perbaikan gejala psikosomatiknya dulu, kemudian setelah baik, baru kita mencoba untuk mencari dasar mengapa dia bisa mengalami gejala-gejala tersebut. Dan kadang-kadang si pasiennya tidak mengalami kesadaran. Jadi dia nggak terlalu nyadar bahwa apa yang dia alami itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah lama. Ya, sudah lama berlangsung dan agak kesulitan dia untuk membantu dirinya sendiri. Inilah yang pada banyak kasus orang mulai menyadari bahwa situasional kondisi kita kadang-kadang tidak sepenuh-penuhnya kita sadari. Di dalam mantra kita bersama ikhlas, sabar, dan sadar, kita perlu menyadari keadaan kita apa adanya. Selalu mawas diri, selalu menjadikan diri kita sebagai sesuatu yang penuh perhatian, ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Jadi kita pun harus sadar dalam menjalani 3 mantra tersebut. Karena dengan awareness yang baik, dengan kemampuan insight atau awareness atau sadar yang baik, kita bisa merasakan, aduh aku lagi stres nih, nggak boleh lama-lama nih. Kalau misalnya lama-lama, maka persepsi terhadap stresku akan semakin meningkat. Sedangkan daya tahanku, daya adaptasiku belum tentu baik. Jadi bagaimana sembuh dari gejala-gejala kecemasan itu tanpa obat nantinya, itu berproses ya teman-teman ya. Bagaimana kita nantinya akan membantu diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sembuh tanpa perlu pengobatan lebih lanjut. Ini yang mungkin perlu teman-teman perhatikan di dalam proses perbaikan gangguan kecemasan yang terkait dengan gejala-gejala psikosomatik. Dan ini juga yang perlu diperhatikan oleh kita semua sebenarnya. Bukan cuma oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik. Agar apa teman-teman? Agar kita nantinya bisa masuk ke kondisi yang lebih stabil. Lebih mampu mengatasi kondisi kita dengan baik. Dan kita juga tidak akhirnya jatuh ke dalam kondisi kecemasan yang berkepanjangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu sadar dalam menjalani kehidupan kita, selalu ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.